Nama Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo yang merupakan anak Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno kembali menjadi sorotan, setelah mendadak dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I yang baru diembannya selama 4 bulan. Padahal lulusan Akmil 1992 itu semula diprediksi sebagai calon kuat yang bakal menduduki posisi Kepala Staf Angkatan Darat di era Presiden Prabowo Subianto. Bahkan pengangkatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, pertama yang bukan berasal dari perwira tinggi Angkatan Laut, disebut sebagai jalan pembuka karirnya lagi yang sebelumnya sempat meredup di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Analis politik dan militer Universitas Nasional, UNAS, Slamet Ginting bahkan pernah berujar bahwa Kunto yang merupakan rising star di Angkatan Darat sempat dimasukkan ke keranjang sampah oleh Jokowi, gara-gara menulis artikel yang mengingatkan TNI untuk netral dalam pemilu 2024. Sejumlah perwira tinggi yang semula jadi rising star kemudian dimasukkan keranjang sampah sama Jokowi, kemudian naik lagi seperti Kunto Arif Wibowo, putra Pak Tri Sutrisno, ujar Slamet Ginting dikutip dari YouTube Hersubeno Pen. Slamet Ginting mengutarakan, Kunto mengingatkan TNI memiliki sikap ksatria, apabila menemukan kejanggalan atau kecurangan dalam pemilu maka TNI harus bersikap. Karena kalau tidak bersikap, TNI dianggap masuk dalam wilayah politik praktis. Jadi hal yang diingatkan Kunto itu bagus dan itu disambut baik para ilmuwan, pengamat, kata dia. Namun gara-gara tulisan itu, Kunto yang saat itu menjadi Pangdam Siliwangi malah dibuang menjadi Wakil Komandan Kodiklat Angkatan Darat. Kini masa bulan madu Kunto sebagai pejabat teras TNI di era Presiden Prabowo pun hanya berlangsung selama 4 bulan. Adik kandung mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Purnawirawan, Firman Santiabudi itu kembali masuk kotak dengan dimutasi sebagai staf khusus Kasat yang dalam istilah tentara sering disebut sebagai Jenderal Non-Job. Sekadar informasi, biasanya jabatan staf khusus di tentara ataupun kepolisian diperuntukkan untuk para perwira tinggi yang telah memasuki masa persiapan pensiun. Di usianya yang baru menginjak 54 tahun, Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo sebenarnya masih cukup pantas untuk menduduki jabatan strategis ketimbang dijadikan staf khusus. Terlebih lagi dengan ada revisi Undang-Undang TNI yang baru, batas usia pensiun untuk Jenderal Bintang 3 bisa diperpanjang hingga 62 tahun. Entah ada hubungannya dengan desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satunya ditandatangani oleh ayahnya. Kini adik ipar mantan Menhan dan Kasat Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Riyakudu itu pun harus kembali menepi dari bursa calon Kasat ke depan. Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto baru saja menandatangani keputusan Panglima TNI nomor Kep 5544 2025 tanggal 29 April 2025, yang mengatur pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Total ada 237 pati, termasuk Letjen Kunto mengalami mutasi, yang terdiri dari 109 pati TNI Angkatan Darat, 64 pati TNI Angkatan Laut, dan 64 pati TNI Angkatan Udara. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Brigjen Kristome Sianturi menegaskan, mutasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjawab tantangan strategis yang terus berkembang. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap. Salah satu tuntutannya adalah mengusulkan pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada MPR. Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Adapun para Purnawirawan Jenderal yang menandatangani surat tersebut bukanlah orang sembarangan, karena merupakan tokoh-tokoh penting yang pernah menduduki jabatan di pemerintahan seperti Menteri Agama, Menak, periode 2019 hingga 2020 dan Wakil Panglima TNI periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, KSAL periode 2005 hingga 2007 Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998 hingga 2002 Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Sementara itu, Wapres ke-6 RI periode 1993 hingga 1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, periode 1988 hingga 1993 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno ikut pula menandatangani pernyataan sikap tersebut. Pernyataan sikap itu disampaikan saat mereka berkumpul dalam acara silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan tokoh masyarakat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 17 April 2025. Dokumen pernyataan sikap dibingkai dengan latar belakang gambar bendera merah putih bertulisan, "Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendukung Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan NKRI."
Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat 8 poin usulan yakni 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk lanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat, serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.